Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Rektor Institut Teknologi Baharudin Jusuf Habibie, Bapak Profesor Dr. Insinyur Ansar Suyuti, MT, IPU ASEAN Engineering. Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Akademi, Bapak Profesor Dr. of Engineering Armin Lawi, SSIM Engineering. Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Non-Akademi, Kepala LPPM, para Ketua Jurusan, PLT Kepala Biro Umum dan Akademi, Kepala UPT TIK, Kepala UPT Perpustakaan, Kepala UPT Laboratorium, para Ketua Prodi dan PIJ Prodi, dan seluruh hadirin yang kami banggakan, baik yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti secara daring. Selamat datang di acara talk show SNPMB 2025 Institut Teknologi Baharudin Jusuf Habibie dengan tema ITH Jalan Kita Menuju Sukses. Acara ini diselenggarakan sebagai bagian dari sosialisasi seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru tahun 2025. Sebelum kita mulai, kami informasikan bahwa acara ini akan berlangsung di Aula Kampus 1 Institut Teknologi Baharudin Jusuf Habibie dan disiarkan langsung oleh Radio Mesra FM Parepare. Untuk itu, mari kita ikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan antusias dan penuh semangat. Hadirin yang berbahagia, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebagai bentuk nasionalisme kita, marilah kita sama-sama berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami persilakan untuk berdiri. Terima kasih. Hadirin kami persilakan duduk kembali.
Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara ini, kami mengundang Rektor Institut Teknologi Baharudin Yusuf Habibie untuk menyampaikan sambutannya kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Ansar Suyuti, MT, SH, IPU ASEAN Engineering. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan salam bahagia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, bahwa sekarang ini ITH sudah memasuki penerimaan mahasiswa baru yang keempat ya, yang keempat. Dan dari perkembangannya kita memulai dari 3 program studi tahun 2022, di tahun 2023 itu bertambah menjadi 8 ya. Terus di tahun 2024 bertambah lagi sehingga dia menjadi 11, dan insya Allah di dalam penerimaan tahun 2024 akan bertambah lagi teknik perkapalan karena sudah di ACC ya. Teknik perkapalan insya Allah sudah masuk di dalam daftar seleksi nasional berdasarkan prestasi ya. Mungkin berprestasi belum ya, tapi nanti by test ya, by test. Nah, Bapak Ibu sekalian, ITH adalah perguruan tinggi negeri yang mana ikut bersama-sama yang disebut dengan seleksi penerimaan mahasiswa ya, seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru. Ada kurang lebih 130 perguruan tinggi negeri bersama, termasuk dengan beberapa dari Universitas Islam negeri. Jadi bergabung dan ditambah dengan ada kurang lebih 50 politeknik negeri yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Dan kemudian ITH adalah perguruan tinggi yang terbaru ya, yang paling baru karena mulai berdiri itu tahun 2022 ya. Dan untuk Indonesia, ITH adalah Institut Teknologi Negeri yang kelima setelah ITB yang paling tua, kemudian ITS di Surabaya yang kedua, kemudian yang ketiga Institut Teknologi Sumatera, ITERA adanya di Lampung, dan kemudian Institut Teknologi Kalimantan itu adanya di Balikpapan, dan kita adalah Institut Teknologi B.J. Habibie adanya di Parepare. Satu-satunya institut teknologi yang tidak berada pada ibu kota provinsi, yaitu ITH. Karena pemerintah memberi penghargaan ditempatkan di tempat kelahirannya Bapak Profesor Dr. Insinyur Baharudin Yusuf Habibie. Dan tentu tugas kami bersama adalah mencoba bagaimana melahirkan Habibie baru dari kota kelahiran Pak Habibie. Nah, jadi program studi yang ada di ITH itu adalah program studi silanya yang banyak, kita punya program studi yang terbaru yang mungkin jadi di Unhas
sebagai perguruan tinggi yang paling tua juga belum ada, dan bahkan di beberapa perguruan tinggi tua di Indonesia juga belum ada. Misalnya data science itu baru ada kalau di Sulawesi Selatan itu baru ada di sini ya, baru ada di kita. Kemudian untuk Sulawesi teknologi pangan juga baru kita di Unhas juga belum ada S1 ya, baru kita yang ada. Kalau aktuaria Unhas sudah punya, kita juga sudah punya. Tentunya Bapak Ibu sekalian, dari perjalanannya untuk tahun 2022 itu kita menerima kurang lebih 200 lebih ya. 2023 kita menerima kurang lebih 300. 2023 itu yang sebenarnya yang kita terima adalah 500 ya. Tapi yang mendaftar ulang itu 472 ya, 472. Dan dari 472 itu 141 ya Pak Wer ya, itu memperoleh beasiswa KIP ya. Dia mendapat beasiswa KIP itu di samping dibayarkan SPP-nya, dia juga mendapat, kalau saya nggak salah, setiap bulan 750 ya, dia terima dari mahasiswa itu. Nah, jadi dari perkembangan ini tentu kami bersama-sama dengan kementerian dan tentu dengan pemerintah mencoba ya bagaimana kita bisa membangun ITH ini menjadi institut teknologi yang tentu mengikuti seniornya ya. Dari bagaimana kita mengikuti, tapi kita yang berbeda adalah kita sebut dengan keunikan dan program studi yang kita bangun ya. Nah, dari sekian banyak ini, maka kita di ITH ini sama-sama dengan seleksi ya penerimaan mahasiswa baru, yaitu ada 3 jalur ya. Jalur pertama yang kita sebut dengan seleksi nasional berdasarkan prestasi. Ini nanti akan berlangsung dari kemarin ya, tanggal 19 ya, 19 sampai dengan 30 Januari. Ya, ini yang menggunakan rapor ya, menggunakan rapor. Ini jatah itu biasanya 20% ya, 20% dari yang kita mau terima. Jadi kalau misalnya kita mau terima 100, berarti 20 orang yang mempunyai jatah itu. Kemudian yang kedua adalah jalur prestasi, jalur seleksi nasional berdasarkan tes. Jadi SNBT ya. Ini biasanya kita diwajibkan menerimanya itu sekitar 50%. 50% ya. Nah, kemudian nanti ada jalur mandiri ya. Ada jalur mandiri. Nah, jalur mandiri ini adalah kita dibatasi maksimum, tidak boleh lebih dari 30% ya. Jadi dibatasi maksimum 30%. Nah, dari yang sekian banyak ini, bahwa kalau kita dengar di tempat lain namanya mandiri, itu biasanya ada pembayaran yang lain ya. Di ITH sampai saat ini mandiri itu SPP-nya tetap mengikuti namanya UKT ya. Jadi walaupun dia ikut tes di SNBP, nanti kelulusannya SNBT ya, kemudian mandiri itu UKT-nya tetap kita menggunakan standar yang sama ya, standar yang sama. Nah, kemudian dari 3 ini mandiri itu kita bagi lagi ya, ada juga namanya jalur prestasi. Di dalam jalur prestasi ini misalnya adik-adik yang tamat SMA itu
misalnya punya prestasi nasional, apakah juara 3, juara 2 atau juara 1, itu ada jalurnya sendiri ya. Dan kemudian juga untuk jalur prestasi penghafal Al-Quran ya, itu juga ada jalurnya. Jadi ada jalurnya untuk bisa diterima menjadi mahasiswa di ITH ya, di ITH. Nah, jadi ITH ini adalah yang kita lakukan sekarang ini. Pertama, kita sudah mencoba mengembangkan fasilitas, yaitu adanya di kampus 2. Sekarang Bapak Ibu kalau lewat di Jalan Pemuda sudah bisa melihat ya, ada gedung di situ, itu jadinya 6 lantai ya, dan mungkin akan yang jadi gedung yang tertinggi di Parepare ya, karena nanti dilihat, kita akan melihat 360 derajat, atau dengan kata lain kita bisa ya semua seluruhnya. Nah, tentu harapan kita adalah, ini adalah kesempatan tentu kepada seluruh warga Parepare khususnya yang dekat-dekat dengan sini, dan tentu secara keseluruhan, karena kita adalah dalam mengikuti seleksi nasional, tentu tidak dibatasi siapa saja ya, yang penting memenuhi persyaratan. Nah, ini barangkali pengantar dari saya.